Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Tetap pada mata pelajaran yang sama yaitu di teknik pengukuran tanah. Tapi kali ini kita akan membahas suatu hal yang lebih enak lagi, yaitu membahas tentang beda tinggi antara dua titik. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya sudah absensi di SPI? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Karena absensi itu harus dilakukan rutin ya. Jangan tidak absensi. Kalau tidak ada kuota bisa chat langsung Bapak supaya bisa dicatat siapa-siapa aja yang tidak bisa masuk ke SPI dan absensinya Bapak masukkan secara manual. Oke, baik. Nah, jadi kegiatan kali ini kita belajarnya yang lebih santai, lebih enak karena akan disusun menjadi yang lebih baik. Oke, pertama kita masuk ke kegiatan pembelajaran yaitu pengukuran beda tinggi antara dua titik atau lebih. Se Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran dari mengukur beda tinggi ini adalah pertama, siswa itu mampu melaksanakan prosedur pengukuran beda tinggi antara dua titik atau lebih. Yang kedua, setelah mampu mengukur, siswa itu harus bisa yang namanya mampu menghitung. Karena saat pengukuran sudah pasti kita harus melaksanakan perhitungan supaya ada hasilnya. Kalau tidak ada hasil, kita ngapain menghitung ataupun melakukan pengukuran beda tinggi. Nah, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya, ke materi selanjutnya. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu pengukuran beda tinggi? Ada yang bisa menjawab? Oke, luar biasa. Memang benar, pengukuran beda tinggi itu adalah mengukur beda tinggi. Jadi, tinggi di pertama dan di kedua itu berbeda. Jadi, kita harus ukur supaya kita mengetahui tingginya itu berapa dalam skala meter. Oke, lanjut. Ada yang pernah dengar kerangka dasar vertikal? Oke, jadi dalam ukur tanah ada yang namanya kerangka dasar vertikal dan ada juga kerangka dasar horizontal. Yang ini adalah kerangka dasar vertikal. Kenapa kerangka dasar vertikal? Karena dia mengukur yang ada di atas dan ada di bawah. Nama juga vertikal. Horizontal, horizontal itu bagian datar. Vertikal arah Y. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, secara definisi, kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya, berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Adapun tujuan pengukuran sifat datar adalah untuk memperoleh informasi tinggi yang relatif akurat di lapangan, sehingga informasi tinggi pada daerah yang tercakup layak untuk diolah sebagai informasi yang lebih kompleks. Jadi dengan demikian, kita itu harus bisa melaksanakan pengukuran sifat datar. Di awal ada pengukuran beda tinggi, kita sebut ada pengukuran sifat datar, ada juga kerangka dasar vertikal. Itu tidak ada beda, itu adalah satu kesatuan. Jadi, kerangka dasar vertikal itu sama dengan perhitungan beda tinggi, sama dengan perhitungan sifat datar, dan juga sama dengan water pass. Mungkin sudah pernah sering mendengar yang namanya water pass. Water pass itu ada yang kecil, ada juga yang besar. Dan kali ini untuk pengukuran tanah dia itu berbeda dengan yang biasa kita untuk leveling. Oke, lanjut. Nah, secara definisi, perhitungan beda tinggi adalah suatu kegiatan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik di permukaan tanah. Kenapa demikian? Karena kita harus mencari dua titik itu.
Kalau kita membangun sebuah gedung, kita harus tahu titik nolnya di mana dan titik 4 meternya di mana. Itu bisa disebut dengan staking out. Itu bagian yang berbeda lagi dari hal ini, tetapi konteksnya masih sama, masih di dalam survei. Kenapa harus dilakukan pengukuran beda tinggi? Oke, bagaimana? Ada yang ketahui? Kenapa kita harus melakukan pengukuran beda tinggi? Memang kelihatan kayak kurang kerja gitu ya, ngukur-ngukur beda tinggi. Ada yang tahu manfaatnya? Nah, bagus. Teman kita sudah menjawab, jawabannya luar biasa, yaitu ya untuk tahu beda tinggi. Ya, benar, tidak salah. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ada titik A dan titik B. Ini dalam hal membuat jalan, kita harus tahu dulu titik A ke titik B itu selisih tingginya berapa. Sehingga kalau kita buat jalan langsung dari sini ke sini, apa yang terjadi? Wow, itu suatu yang sangat curam, sangat berbahaya untuk kendaraan. Jadi, lebih baik diukur ketinggiannya dari atas ini ke B ke bawah sehingga perbedaan tinggi dapat diketahui sehingga untuk desain jalannya menjadi lebih landai dan mudah untuk dilalui. Selanjutnya lagi, nah kurang lebih hampir sama. Jadi antara titik A dan titik B itu kegiatannya hampir sama, yaitu mengukur beda tinggi. Ini di A dan ini di B. Tingginya sudah pasti berbeda. Bisa saja kita anggap di sini 100 dan di B itu adalah 200. Jadi selisih tingginya adalah 100 meter. Itu terlalu tinggi ya untuk sebuah angka, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini dalam konteks sebuah rumah. Oke, jadi untuk konteks sebuah rumah, pasti ada aja owner rumah yang ingin membangun suatu kediaman di tempat yang tidak kita duga. Salah satunya di lereng bukit. Di lereng bukit sudah pasti memiliki ketinggian yang berbeda. Namun, untuk sebuah rumah, yang namanya rumah itu kan harus di titik nol. Di titik nol itu dalam artian harus rata. Tidak mungkin dong kita membuat rumah, tapi kita mengikuti kontur yang ada. Yang lebih tepat kita itu menyesuaikan dengan kontur yang ada sehingga rumah kita tetap datar dan tetap sesuai pada posisinya. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya rasa ini sudah mudah dimengerti. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh, nah, peralatan K3 udah tahu? Sudah, ya, sudah tahu luar biasa sudah tahu. Apa itu? Kesehatan, keselamatan kerja. Kapan kita pakainya? Saat kita melakukan praktik ataupun saat kita bekerja. Terus ada yang bilang, pengukuran tanah kan gak begitu menakutkan dalam bekerja, tidak seperti bekerja di gedung. Di gedung, ya. Diukur tanah ya kita di tanah, nggak naik-naik. Kenapa kita harus pakai K3? Yang namanya keselamatan, yang pasti harus kita jaga. Jangan sampai kita bekerja capek segala macam sia-sia karena kecelakaan. Jadi kita harus menjaga diri saat bekerja. Yang paling penting gunakan selalu K3. Nah, dalam ukur tanah, alat yang digunakan itu sedikit berbeda. Kurang lebih hampir sama. Yang pertama ada sepatu boot. Sepatu boot ini lebih ke sepatu safety. Ada jenisnya nanti ada sepatu safety. Sepatu ini bisa kita gunakan sesuai dengan medannya. Nggak selamanya kita pakai sepatu yang seperti ini. Bisa juga nanti kita pakai sepatu boots yang waterproof. Jadi saat kita masuk ke tanah-tanah yang lumayan basah, kita tidak takut kotor. Selanjutnya ada helm. Helm di sini fungsinya untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh dari atas ataupun yang tidak sengaja terlempar ke kepala kita. Kenapa itu penting? Ya pasti, menjaga kepala itu menjaga aset kita. Percuma kita mengetahui segala macamnya mengenai ukur tanah ini, tetapi ketika kita praktik ada kecelakaan,
ada suatu benda yang terbang ke kepala kita, kita menjadi tidak berguna lagi jadi manusia. Kepala kita sudah error. Oke, lanjut. Kita ada yang namanya safety vest. Mungkin kalian pernah lihat yang di pinggir jalan, parkiran, polisi memakai ini untuk keselamatan dia. Jadi dari jauh, jika ada kendaraan bermotor, maka cahayanya akan terpantulkan ke baju. Jadi pengendara motor itu bisa ngelihat kita, bisa memperhatikan di mana kita. Jadi bisa was-was lah. Gak tiba-tiba muncul, bam, tabrak habis. Kan gak gitu juga. Oke, lanjut lagi ke bendera. Bendera ini sama seperti kegunaannya di baju. Kenapa demikian? Antara kita pengukur dengan pengendara harus ada simbol. Simbol itu untuk memberitahukan ke pengendara kendaraan kalau ada kita di situ. Jadi mereka bisa lebih berhati-hati dengan radius jarak yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada payung. Mungkin udah tahu lah fungsi payung. Apa fungsi payung? Untuk menahan panas matahari. Nah, benar. Tapi dalam pengukuran tanah, payung ini bukan hanya untuk melindungi kita manusianya sebagai surveyor, tetapi payung ini juga digunakan untuk melindungi alat karena alat dalam pengukuran water pass ini adalah hal yang penting untuk kita lindungi. Ya diri sendiri juga penting, tetapi melindungi alat juga sama-sama pentingnya. Selanjutnya ada box. Box ini adalah untuk menyimpan alat water pass. Karena nggak mungkin alat water pass itu kita bawa pakai tangan, kita tenteng, itu nggak mungkin. Karena itu sangat berbahaya. Misalkan ada insiden jatuh atau apa, alat rusak, itu bisa lumayan harganya, ganti ruginya. Oke ya? Jadi penting untuk mengetahui dan membawa alat water pass di dalam box. Lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai peralatan K3. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, baik. Dari Arya. Pertanyaan yang bagus yaitu minimal K3 apa yang kita gunakan? Nah, dalam survei yang minimal kita gunakan, kita bisa menggunakan helm, menggunakan rompi, sepatu juga penting. Secara garis besarnya, apa yang tergambarkan di tadi itu sudah penting, tetapi kalau kita bilang minimal, tidak ada yang minimal, kita bisa memaksimalkan dengan apa yang ada sehingga kita bisa selamat dalam bekerja. Karena bekerja bukan cari uang saja, tetapi mencari keselamatan. Nah, itu dia. Oke, luar biasa baik. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita ke peralatan ukur tanah. Ada yang masih ingat? 3 minggu yang lalu kita sudah bahas peralatan ukur tanah. Macam-macam peralatan sudah kita bahas. Ada yang ingat apa saja? Ya, ada lampu ukur, teodolit, ada pita ukur, ada meteran, dan lain sebagainya. Tapi, dalam pengukuran beda tinggi atau pengukuran water pass, apakah ada alat yang berbeda atau alat apa saja yang bakal kita gunakan? Ya, ada yang jawab? Oke, tidak ada, kita lanjut. Mungkin sudah tahu ya, karena minggu lalu sudah kita jelaskan, kita sudah belajar bersama alat apa saja yang ada di pengukuran tanah. Yang pertama ini water pass, ini yang saat ini sedang kita pelajari. Kedua ada teodolit. Teodolit ini adalah alat untuk mengukur sudut, biasa digunakan untuk mengukur suatu luas dari lahan. Ya, dari lahan atau dari luas tanah itu menggunakan teodolit. Selanjutnya adalah total station. Total station ini adalah alat yang canggih, gabungan antara water pass dan teodolit. Jadi
Dengan menggunakan total station, kita bisa langsung mengukur berapa ketinggian dan berapa juga sudutnya, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat dan menjadi lebih cepat. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, soal harganya nggak usah ditanya. Siapa yang lebih mahal dari ketiga alat ini? Itu sudah pasti total station dengan fitur dan segala macamnya. Ya, kurang lebih seperti di peralatan-peralatan minggu lalu yang sudah kita ketahui, di pekerjaan waterpass atau pengukuran beda tinggi, kita bisa menggunakan alat yaitu yang pasti pertama alat waterpass, kedua itu ada statif. Tahu statif? Belum tahu. Tahu tripod? Nah, jadi kurang lebih statif itu sama dengan tripod. Hanya tripod digunakan untuk mendirikan kamera, tapi statif digunakan untuk mendirikan alat sifat datar. Sama-sama ada tiga kaki dan sama-sama ada pengunci. Jadi keamanan dari alat kita terjamin. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Pita ukur. Ya, bagus sekali jawabannya. Tinggal baca kan? Nggak susah. Jadi, pita ukur apa bedanya dengan meteran? Tidak ada. Wah, siapa bilang? Bedalah. Jadi pita ukur itu panjangnya udah jauh beda. Kalau meteran paling ada 3 meter sudah habis. Pita ukur kita bisa sampai 15 meter, 20 meter. Jadi untuk tingkat keluasannya sudah beda. Selanjutnya ada payung. Mungkin bertanya lagi, kenapa pakai payung? Yang jelas, payung itu bukan untuk melindungi manusia. Dalam kegiatan ini, payung digunakan untuk melindungi alat. Kenapa digunakan? Supaya sinar matahari itu tidak mengenai alat secara langsung. Kalau mengenai alat secara langsung, maka bakal menimbulkan kerusakan pada alat. Selanjutnya ada lampu ukur. Lampu ukur ini udah jelas untuk kita membaca bacaannya. Kan sudah pasti yang nama waterpass kita bakal membaca. Selanjutnya ada unting-unting. Unting-unting ini nanti dipakai di statif untuk menunjukkan titik tengah. Ada cat kuas dan juga alat tulis. Cat kuas ini untuk pematokan. Jadi kita buat patok di mana statif dan waterpass itu berdiri. Alat tulis untuk mencatat apa yang kita baca. Sampai sini. Ada pertanyaan? Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tidak ada chat? Wah, itu harus ada pokoknya. Kalau tidak ada, kita gunakan apa saja yang berwarna sehingga mudah dilihat sebagai tempat patok kita. Oke, kurang lebih alat-alatnya itu seperti ini. Kita lanjut lagi. Waterpass ini ada bagian-bagiannya. Ada lensa, lensa ini sama seperti teropong. Ada nivo, nivo ini untuk menstabilkan, jadi dia ada di titik tengahnya. Dan skru pendatar ini adalah yang berguna untuk meratakan nivo. Ada visil. Visil ini mungkin kalian kalau pernah main tembak-tembakan, itu ada tuh yang untuk mengeker. Jadi dengan kita menggunakan visil, kita bisa mengeker secara kasar bagian yang mau kita lihat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas. Bagus, kalian cepat sekali mengertinya. Mungkin sudah terlalu berpengalaman. Kita lanjut ya. Oke. Nah, alat-alat tadi digunakan tuh seperti ini nih. Didirikan. Nah, kalau nggak ada guna statif kalau kita pegang-pegang saja waterpassnya. Payung untuk melindungi alat. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Jelas. Di dalam waterpass, nanti kita bisa ngelihat yang namanya garis. Ada 3 garis. Pertama ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Ketiga benang diafragma ini berfungsi untuk membaca di lampu ukur. Jadi nanti kita ada lampu ukur, kita baca, dan hasilnya itulah yang menjadi bahan kita mengolah sehingga
mendapat nilai beda tingginya. Luar biasa. Terus setelah kita mengetahui alat-alatnya, prosedurnya itu bagaimana sih? Ada yang bisa jelasin? Belum. Ya, makanya dari itu kita jelaskan sekarang sehingga saat pelaksanaan kita tidak terlalu meraba. Nah, pertama, seandainya kita diminta untuk mengukur luasan, oh maaf, bukan luasan, beda tinggi antara setiap gedung ini. Di jalanan ini kita diminta ukur beda tingginya. Bagaimana sih stepnya, langkah-langkahnya? Mari kita ulas sekarang. Yang pertama, kita harus berdirikan statif, pasang unting-unting dan pasang alat waterpass di atas statif. Kurang lebih seperti ini. Kita dirikan, kita pasang, dan kita tegakkan dia. Jangan kita tidurkan. Itu tidak bagus, bukan semestinya. Lanjut, ketengahkan gelembung nifu. Nah, di sini ada gelembung nifu. Nah, ya ginilah bentuknya nih ya gelembung nifu. Jadi dengan menggunakan skrup pendatar, ini ada 3 nih, di belakang ada 1 nggak kelihatan. Kita putar nanti gambarnya. Jadi dengan 3 skrup itu kita putar sehingga nifonya itu berada di tengah. Kenapa harus berada di tengah? Supaya dia itu datar, supaya pas aja berdirinya dari tanah ke atas itu. Jadi nama juga water pass ya, jadi harus pas, pasti pas. Nah, lanjut tadi dengan visir kita bidik kasar bagian lampunya, dan di alat water pass ini kita lihat, kita bacakan, tadi kan udah dijelasin juga ada benang atas, benang tengah dan benang bawah. Di water pass ini nanti bakal terlihat bagaimana bentuk-bentuknya. Yang pasti ini digunakan untuk membaca lampu ukur. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembacaan water pass. Oh, pembacaan water pass, salah lagi saya, Bapak. Membaca lampu ukur dengan alat water pass. Ah, itu dia. Nah, di water pass nanti kan ada kelihatan garis tuh. Kita baca BA, BT, dan BB. BA kita lihat di sini di 2,1, BT di 1,9, BB di 1,8. Kita baca dan kita catat. Jangan tidak dicatat karena ingatan kita tidak panjang. Nah, dalam pembacaan garis beda tinggi, water pass itu harus baca di 2 arah. Ke depan sekali, ke belakang sekali. Makanya nanti saat pengolahan data atau mengolah hasil, kita ada yang namanya BTMK, BTBK, BTM atau BTB. BTM itu adalah benang tengah muka, BTB adalah benang tengah belakang. Maksudnya BTM itu bagian muka dari water pass. BTB adalah lampu ukur yang ada di belakang water pass. Itu dibaca 2 kali sehingga hasilnya menjadi akurat. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti yang sudah Bapak jelaskan juga. Kita harus menyesuaikan, kita buat patoknya di sini, di sini, di sini, sampai kita ukur mengelilingi tempat yang ingin kita cari beda tingginya. Setelah itu, kita catat angkanya, kita selesaikan pembacaannya, dan setelah data semua terkumpul, kita lanjut ke pengolahan data. Nah, sampai di bagian prosedur, ada yang ingin bertanya? Ada? Oh iya, bagus. Kenapa harus diukur satu-satu? Kenapa tidak keliling? Ya, itu pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan dasar. Dalam mengukur water pass, itu ada batasnya. Dari lampu ukur, kita nggak bisa melihat terlalu jauh. Paling bisa antara 15 meter, 15 sampai 20. Jadi, lebih dari itu bacaan kita bisa tidak akurat. Ketidakakuratan
bacaan menghasilkan data yang invalid. Data yang invalid sedikit sulit kita baca dan bisa blunder dalam bacaan. Jadi, setidaknya kita sudah tahu dulu syarat, jarak, dan syarat pembacaan dari rambu ukur itu. Oke, jelas? Jelas. Wih, luar biasa sudah jelas. Nanti kita bahas-bahas lagi ya di lain waktu dan di saat praktik. Praktik mungkin Januari, sudah masuk lagi sekolah. Ini kita teori dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita baca satu kali ke depan dan baca satu kali ke belakang. Kita baca benang atas, tengah, dan bawah. Kita baca bergantian, kita catat datanya, dan kalau mau mengukur, boleh mengukur menggunakan pita ukur ke rambu ukur. Jangan kemana-mana. Kurang lebih seperti ini. Sama seperti di awal, rambu 1, 2, 1, 2, diulang-ulang. Tapi kan beda tinggi. Sudah pasti hasilnya berbeda. Kalau datar semua, pasti hasilnya sama. Nah, sampai ke bagian tadi, ke bagian prosedural. Sudah jelas? Luar biasa. Kalian memang murid-murid yang teladan. Bisa dicontoh oleh kelas lain, cepat mengertinya. Ya, lanjut. Kita pelan-pelan, ini yang sangat penting, yaitu menghitung perbedaan tinggi antara dua titik atau lebih. Tadi di awal, sesuai tujuan kita, pertama kita harus tahu prosedur. Prosedurnya sudah kita bahas. Terus setelah prosedur, sudah praktik, kita harus bisa juga menghitung. Menghitung beda tingginya, menghitung secara matematis. Kita harus bisa. Gak bisa kita cuma bisa praktik tapi tidak bisa menghitung. Kalau bisa, kenapa tidak? Ya. Contoh dasar seperti ini. Bagaimana cara kita menghitungnya? Ada yang tahu? Belum. Ya, makanya di sini kita jelaskan supaya tahu. Pertama, jika kita tidak tahu tinggi alatnya, kita ukur dulu tinggi alat. Tinggi dari bawah kita ukur sampai ke atas. Udah dapat tingginya. Misalkan tingginya itu 1 meter. Kita catat dulu tinggi alat 1 meter. Lalu kita baca lagi benang tengah, benang atas, benang bawah. Kita baca benang atas sekian, benang bawah sekian, benang tengah 1,110. Jadi, dengan kata lain, beda tinggi antara alat dan rambu ukur adalah 0,1 meter atau 10 cm? Bukan. Ah iya, hampir saja Bapak lupa. 0,1 meter. Ya, segitulah. Lanjut. Sampai di sini. Paham? Paham. Yang penting atas dikurangin yang bawah. Jadi udah beda tinggi di sini, di sini. Nah, itu dia. Lanjut. Seperti peraturan di depan, kita baca sekali ke depan, baca sekali ke belakang, kita ukur datanya, jaraknya, jarak ke belakang. Jarak di sini masuknya, tadi kan kita ada unting-unting. Jadi jarak dari unting-unting ke rambu ukur. Bukan jarak dari kaki statif ke rambu ukur. Itu pasti hasilnya beda. Lanjut lagi. Ini secara matematis. Bagaimana perhitungannya? Loh, tadi Bapak bilang kenapa ada BTB saja? Kenapa di sini ada BTBK? BTBK itu adalah artinya koreksi. Jadi dalam membaca sudah pasti ada namanya koreksi kekhilafan. Kalau tidak kekhilafan, pengukuran tidak pas. Makanya harus ada yang namanya koreksi garis bidik. Koreksi garis bidik ini bisa dibilang untuk menetralkan water pass sehingga hasilnya pas. Ini adalah kurang lebih stepnya. Jadi dari urutan pertama kita cari benang tengah belakang koreksi, muka koreksi delta H sudah jelas artinya beda tinggi. Delta high
beda tinggi. Sigma delta H, yaitu tambahan alias total dari delta H kita tambah. Jadi dapat segitu dia. Sampai kita di TI, oh maaf T1. T1 maksudnya tinggi di titik pertama, yaitu tinggi awal ditambah delta H koreksi. Ini akan kita jelaskan ke slide selanjutnya. Sampai di sini? Masih mau bertanya? Mau? Nanti saja simpan dulu pertanyaannya, lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Di awal tadi ada yang namanya KGB. Apa itu KGB? Bukan United Kingdom, lain. Ini koreksi garis bidik. Koreksi garis bidik nih KGB nih. Nah, yang tadi KGB. Itu merupakan faktor pengalih. Bagaimana cara mendapatkan nilai KGB? Nilai KGB didapat dari ini rumus nih. Nah, nanti diaplikasikan saja, dihitung, dapat nilai KGB. Setelah dapat nilai KGB, kita lanjut ke hasil data lapangan. Jadi nilai KGB itu disimpan untuk nilai perkalian. Kita masuk ke hasil data lapangan. Jadi dari lapangan, data yang kita bawa pulang itu ada 3. Maaf, ada 4. Sebenarnya ada 8 kalau kita kali 2. Yang pertama ada benang atas muka, benang tengah muka, dan ada juga benang belakang muka. Bukan benang belakang, benang bawah. Benang bawah, oke. DM ini adalah jarak. D, distance. M, muka. Jarak muka. Iya. Lanjut ke bagian belakang. BAB, bukan buang air besar, tapi benang atas belakang. Ya, itu dia. DB, distance belakang. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi data-data ini kita catat sehingga nanti kita sudah punya data dalam pengolahannya. Dan pastikan kita sudah kontrol dulu kebenaran dari bacaan ini. Sehingga datanya menjadi mudah kita olah. Lanjut ya. Oh, ada pertanyaan. Oke. Bagaimana kalau kita lupa mencatat? Tidak bisa, jangan lupa. Jadi kalau lupa mencatat, kembali ke titik yang sama. Itulah fungsinya pematokan. Jadi kita bisa mengulang pengukuran di tempat yang sama. Karena kalau tidak dipatok, kita bisa saja berpindah titiknya dan berpindahlah hasil bacaannya. Bakal berbeda. Makanya kalau lupa, ulangi sampai bisa. Lanjut. Mencari rumus BTMK dan BTBK. Jadi data yang kita dapat tadi, BTM dan BTB, benang tengahnya, kita gunakan untuk mencari benang tengah muka koreksi dan benang tengah belakang koreksi. Dalam waterpass, yang digunakan itu ya benang tengah saja. Dengan kata lain, benang tengah itu sejajar dengan alat waterpass. Itulah yang bakal kita gunakan. Selanjutnya, benang tengah muka koreksi itu adalah hasil perkalian antara benang tengah muka dikurangi KGB dikurangi DM. DM adalah jarak 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 statif, jarak waterpass ke bagian muka dikali KGB, maka dapat dihasilkan BTMK, benang tengah muka koreksi. Begitu juga dengan BTBK. Caranya sama. Paham? Paham. Lah, luar biasa. Lanjut. Mencari delta H dan sigma D. Delta H adalah beda tinggi. Sigma D adalah total jarak. Yang namanya sigma total itu adalah hasil pertambahan. 1 tambah 2, 3. 15 tambah 15, 30. Nah, begitu. Kalau delta H adalah hasil pengulangan
antara BTBK dan BTMK. Sebelumnya kita sudah dapat hasil BTMK dan juga BTBK. Disinilah kita gunakan untuk mencari beda tinggi, delta H. Jadi beda tinggi di titik A. Di titik 1 sekian, titik 2 sekian, sampai seterusnya. Dan ini kita masukkan ke titik kontrol, harus ada sehingga menghasilkan bobot. Lanjut lagi kita mencari bobotnya. Lanjut lagi ke titik kontrol, itu yang namanya bobot, itu harus 1. 315 bagi 315 sama dengan 1. Dan setelah itu kita mencari delta HK koreksi. Yang namanya koreksi itu supaya bacaannya benar. Lanjut lagi mencari TI. TI ini adalah titik akhir. Jadi setelah kita mengetahui awalannya segini, kita tambah dengan beda tinggi, maka dihasilkan 9101346. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ini adalah hasil akhir dari gambar metode sifat datar. Jadi dari bawah kita mencari perbedaan tingginya sampai ke atas, kita turun lagi, itu mencari beda. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin materi kita sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Balik ke Arya lagi ya. Arya ini murid teladan. Coba disimpulkan, apa itu beda tinggi? Ya, jawaban yang sangat bagus. Beda tinggi adalah beda tinggi. Ya, luar biasa. Lanjut ke Rizky. Apa Rizky? Ya, ya. Ya, sudah mendekati benar. Jadi beda tinggi kita cari dengan alat waterpass, kita ukur benang tengahnya dan kita rumuskan secara matematis. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini adalah kita harus belajar melakukan pengukuran beda tinggi menggunakan waterpass karena itu salah satu hal yang penting untuk dipelajari. Dengan mencari beda tinggi, kita dapat membedakan tinggi-tinggi dari suatu titik ke titik yang lainnya. Oke. Sebelum kegiatan ini berakhir, ada evaluasi. Evaluasinya adalah berupa tugas. Kita lihat tugasnya. Ini tugasnya. Tugasnya adalah menghitung beda tinggi. Di sini sudah Bapak jelaskan. Kita menggunakan nomor induk siswa, jadi nilai Y dan X itu adalah dari nomor induk siswa, dan tinggal dicari nilai beda tingginya. Paham? Paham. Nanti untuk kalau kurang jelas bakal di-share lagi caranya, sehingga dapat lebih paham bagaimananya. Oke, kita sudah di penghujung waktu. Sebentar lagi sudah mau selesai kegiatan belajar mengajar kita. Jadi sebelum menutup kelas, Bapak ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang telah setia, yang telah mau mendengarkan selama kurang lebih 40 menit ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kita coba lagi sampai bermanfaat. Tidak ada yang salah. Yang penting jangan lelah mencoba. Karena kalau kita belajar pasti lelah. Kalau lelah, tidur, istirahat. Belajarlah ketika ingin, makan ketika butuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan kali ini. Jadi semoga kegiatan kita bermanfaat, kegiatan kita diridhoi Allah. Jadi sebelum menutup, kita baca doa dulu. Karena keberkahan kegiatan ini diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Ayo, ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, oke. Alhamdulillah berdoa sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Jangan lupa semester depan kita masuk ke praktikum. Sudah sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.